Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, menjadi seorang pemain film tidaklah mudah ya. Agar kita bisa menjadi seorang yang sukses nih di layar kaca, tentu butuh perjuangan, baik itu dari menghafal sinopsis ya, dan juga mengetahui role dan juga konsep filmnya seperti apa. Nah pemirsa, hari ini kita akan sharing-sharing nih terkait dengan seperti apa sih sebaiknya agar kita bisa menjadi pemain film yang profesional. Sudah bersama saya di pagi hari ini Bang Febrian Saputra atau yang kerap dipanggil dengan Dang Feb ya, selaku seniman film. Selamat pagi Dang Feb. Selamat pagi. Gimana kabarnya Dang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dang Feb, emangnya kalau misalnya Dang Feb sendiri ini sebagai seniman yang lebih fokusnya ke arah mana sih? Seni peran. Seni peran. Ya, seni peran tentunya. Oke, jadi seni peran itu sudah berapa lama Dang Feb? Kalau saya itu dari tahun berapa ya? Sekitar 2 tahun sebelumnya. Nah, itu awalnya itu saya dari perbankan, itu saya resign. Setelah resign itu saya pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta itu ketika itu saya mau mencari pekerjaan kan. Nah, setelah mencari pekerjaan ya itu saya iseng-iseng main ke lokasi syuting. Iya. Dari situlah awalnya saya ikut dari seni peran ini. Waktu itu berarti iseng-iseng ikut ke lokasi syuting. Iya. Waktu itu ikut bareng siapa waktu ke lokasi syuting? Kalau waktu pertama saya nggak ada ikut sama siapa-siapa. Orang satu pun saya tidak ada yang kenal. Iya. Orang di lapangan juga nggak ada yang kenal. Pokoknya saya modal nekat aja lah. Pokoknya kan kita emang hobinya di situ. Jadi kita penasaran untuk syuting-syuting di Jakarta itu seperti apa gitu. Kenapa sih emangnya tertarik menjadi seorang pemain film ya? Ya itu emang dari cita-cita ya, bukan cita-cita sih sebenarnya, hobi. Hobi. Berawal dari hobi. Jadi setelah hobi itu kita mendalami, ternyata kita emang kesini gitu fokusnya. Jadi setelah kita emang udah dikasih kesempatan sama orang, ya kita manfaatkan gitu. Sejak 2 tahun yang lalu berarti Kurang ya? lebih 2 tahun yang lalu lah. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Iya. Waktu itu pertama kali ikut main film apa sih emangnya, yang genrenya apa gitu? Oh, itu ada cerita lucu sebenarnya. Itu waktu pertama kali saya ikut itu di sinetron Dunia Terbalik. Nah, mungkin tahu Mbak ya, Dunia Terbalik. Nah, Iya. itu ketika itu saya menjadi supir angkot. Nah, pada waktu itu kan saya udah syuting nih, udah tahu bahwa besok atau malam nanti ada tayang gitu kan. Iya. Jadi saya telepon orang tua nih, orang tua di rumah kan. Saya bilang orang tua nih, saya ini mau tayang nih di TV, saya bilang kan, mau tampil muncul di Dunia Terbalik. Orang tua saya tidak percaya kalau saya bakal masuk situ kan. Oh, berarti awalnya memang belum percaya kalau misalnya Dang Feb ini sudah menjadi seorang pemain film ya? Iya, belum percaya kan, nggak mungkin lah katanya. Memangnya mudah katanya masuk TV itu kan, katanya kan, emang mudah katanya kan. Nah, terus yaudah tunggu aja, saya bilang, saya jadi supir angkot, nanti kalau ada lewat itu arti aku. Nah, setelah itu pas acaranya itu mulai kan, itu emang angkotnya lewat itu kan. Nggak lama kemudian orang tua saya nelpon, mana Pep katanya masuk. Itu yang supir angkot tadi saya bilang kan, cuma siku doang yang kelihatan. Oh alah, cuma siku doang. Siku doang, itu pertama kali saya syuting di situ. Yang di Jakarta itu jadi siku doang kelihatan. Iya, tapi waktu pertama kali jadi pemain film itu ada castingnya dulu biasanya ya? Biasanya ada casting itu waktu saya yang pertama itu kemarin, saya kan casting di tempat itu. Jadi kata orang itu, kamu mau syuting nggak katanya kan. Saya bilang mau kan. Terus di tes ini ada skripnya kan. Coba kamu baca ini katanya kan. Jadi kita di casting dialog dulu. Kalau dialog kita aman, insya Allah langsung bisa. Itu aja sih. Dia tuh castingnya tuh tergantung dari peran yang akan kita ambil atau bagaimana? Tergantung dengan peran yang kita ambil, dengan karakter kita. Gitu. Nah, waktu casting kemarin nih, karakter Dang Feb ini lebih ke arah mana waktu itu? Nah, waktu pertama kan saya belum tahu karakter saya itu apa kan. Saya semenjak tahu karakter itu dari orang-orang nih. Orang-orang sama pemain kan. Katanya kamu ini cocoknya segini, karena kamu cocoknya peran ini kan. Dan ternyata emang dari tim TV-nya gitu kan, dia langsung ngasih peran kayak gitu. Pertama kali dokter saya kemarin. Oh, dokter.
Dan alhamdulillah sampai sekarang dikenal saya jadi dokter sinetron sekarang. Oh ya, Dang Feb ini kan sinetron juga ya, FTV juga, Iya. iklan juga Iya. kan. Dan apa lagi Dang Feb? Layar lebar juga alhamdulillah. lebar Terus juga. web series juga alhamdulillah. Web series juga. Berarti sudah banyak banget dong ya jadi pemain film. Alhamdulillah. Masih terhitung nggak sih? Udah berapa banyak? Kalau judul udah nggak terhitung lagi. Udah nggak terhitung. Wah, meskipun baru 2 tahun tapi sudah banyak banget berarti ya. Iya alhamdulillah. Sekali syuting tuh bisa berapa lama sih emangnya? Kalau satu judul, ya itu beda-beda. Kalau misalkan itu sinetron, itu biasanya itu 3 hari syutingnya itu. Yang satu tayang sekali tamat itu kan. Iya. Nah, tapi kalau bioskop itu biasanya seminggu 2 minggu lah. Kalau bioskop itu, kalau web series itu biasanya 1 minggu lebih. Gitu. 1 minggu lebih. Kalau iklan yang enak, Heeh. apa namanya 1 hari selesai. 1 hari selesai. Iya. Tapi kalau kata orang kalau misalnya durasinya lebih pendek itu lebih susah ya. Ya, Karena kan karakternya harus muncul gitu kan, feel-nya harus Iya. ngena gitu ya. ya, apalagi kalau yang layar lebar itu walaupun durasinya dikit, tapi itu harus berulang-ulang karena mau mencari yang terbaik dari yang terbaik gitu. Iya iya iya. Wah, kalau layar lebar lebih ke arah genre mana? Hantu kemarin horor. Hantu sebagai apa waktu itu? Dokter juga? Itu dokter hantu saya kemarin. Dokter dokter hantu gimana dokter hantu? Itu pada saat judulnya Satu Suro kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi itu peran saya itu jadi dokter hantu. Nah, situ ada cerita lucu ya. Pada Iya. saat kita di make upin gitu kan, pas di make upin itu kan sebelah kiri kanan saya tuh hantu semua kan, lagi di make upin. Terus saya bilang kayaknya saya nggak takut lagi nonton film hantu. Karena melihat ngobrol langsung sama Iya dia iya kan. iya. Gitu. Hantunya aja ngobrol bareng kita gitu. Iya. Tapi sebenarnya jadi tantangan tersendiri nggak sih sebagai seorang pemain film tuh? Iya, itu jadi suatu tantangan buat saya. Karena kan sebelumnya kan saya juga belum pernah kalau di Jakarta, tapi kalau di Iya. Bengkulu alhamdulillah sudah pernah. Tapi tantangannya itu ya di lokasi itu tadi. Kadang kita udah baca skrip, ternyata tiba-tiba pas di tag-nya ternyata berubah skripnya. Oh iya. Jadi kita langsung mencari kata-kata itu seperti apa, jangan sampai lari dari tali merahnya. Itu biasanya kalau yang sering terjadi. Sering terjadi seperti itu berarti ya, meskipun memang sudah disusun berarti konsep Iya. sinopsisnya begitu Iya, ya. benar. Biasanya itu terjadi karena apa tuh? Itu biasanya terjadi karena mungkin pemainnya, mungkin jalan ceritanya itu banyak faktornya itu sebetulnya. Berarti emang harus pengalaman banget ya. Karena kan kalau misalnya sinopsisnya udah berubah, udah mumet pala gitu Iya, ya, mau ngomong apa Itu nanti. kalau kita mumet, kalau kita udah salah, udah grogi itu biasanya sutradara itu agak emosi. Iya ya, sampai berapa kali tag gitu ya. Ya, beberapa kali tag gitu. Jadi itu emang ini juga sih sebenarnya. Jadi tantangan juga. Gitu. Pernah Baris sering banget ya ketemu sama artis-artis dan juga aktor-aktor ternama ya Iya, kan. alhamdulillah kalau akhir-akhir ini juga alhamdulillah udah satu ruangan ya kan. Kalau dulu pertama saya itu kan masih ibarat kata masih figuran saya dulu Iya. pertama masih muka diburamin kalau kemarin itu kan. Iya iya. Ya kalau sekarang ya alhamdulillah udah satu ruangan ya kan, tempat istirahatnya sudah satu. Pokoknya sudah ngobrol-ngobrol lah, enak pokoknya. Meskipun memang awalnya cuma siket doang yang Ya, kelihatan iya, ya. Sekarang benar. sudah kelihatan wajahnya. kelihatan semua. Udah kelihatan semuanya. Yang paling berkesan syuting apa? Itu syuting hantu tadi. Hantu tadi ya Iya. malah kesannya. Iya, karena kan itu syuting itu malam-malam tuh, tengah malam. Mm-mm. Di gedung kosong bekas rumah sakit kalau nggak salah itu kemarin, bekas rumah sakit. Itu benar-benar menguji ini itu sebenarnya. Menguji nyali benar ya? Menguji nyalinya. Itu sebenarnya yang saya Tapi terkesan. aslinya Dang Feb ini orang mana sih? Saya aslinya orang Bengkulu di Pagar Dewa saya. Di Pagar Dewa. Orang Lembah asli. Orang Lembah asli Iya, ya. orang Lembah asli. Berarti emang memutuskan merantau ya Iya. untuk mengeksplor diri kan ya. Iya, memberanikan diri untuk berani ke Jakarta Bukan gitu. di Jakarta. Nah tadi kan Dang Feb juga bilang kalau misalnya selain sebagai pemain film di Jakarta juga buat film di Bengkulu ya Iya. sebagai pemainnya. Iya. Itu waktu itu syuting apa? Nah, terakhir kemarin itu kita syuting di Curup ya. Itu syuting tentang kopi. Nah, jadi sekalian kita syuting berkarya, sekalian juga kita mempromosikan kopi Bengkulu. Nah, itu kalau kemarin. Ada alur ceritanya juga ya? Alur ceritanya ada juga. Itu ada percintaan juga ada. Waktu itu sebagai apa? Kalau Dang Pep kemarin sebagai kades saya kemarin. Sebagai kades. Iya, sebagai kades. Nah kan sudah banyak sekali ya, sering banget jadi pemain film di berbagai FTV, sinetron dan sebagainya. Nih peran yang paling ngena sama diri sendiri apa sih? Yang paling kena itu apa namanya Dokter.
Memang Dokter. karena seringnya jadi Karena dokter ya. sering jadi dokter, jadi dialog skrip itu udah hafal. Iya. Coba dong. Walaupun beda judul ya kan, walaupun beda judul lah, ini pasti kayak gini nih, udah. Tapi dari situ kita juga main mimik muka juga. Iya, nggak cuma dari tutur kata ya, tapi Iya. juga ekspresi wajah Iya, ya benar. kan. Boleh dong spill sedikit dialog waktu jadi dokter gitu. Kayaknya mungkin orang Bengkulu ini nggak asing lagi sama mukanya gitu ya di FTV Iya, ya. iya. Ini contohnya seperti apa nih? Yang dialog kita. Iya, misalnya ada pasien gitu Iya, atau iya. lagi apa gitu. Paling biasanya kalau dialog itu keluarga, misalkan keluarga si Banu datang si orangnya kan. Iya. Bapak, ini bapaknya sudah tidak tertolong lagi. Iya. Pokoknya kayak gitu lah. Pokoknya. Pernah nggak sih sampai ketawa-tawa sampai berapa kali tag? Sering kayak gitu. Biasanya bukan dari kitanya, mungkin dari pemainnya kayak gitu. Mungkin dari soundnya, mungkin banyak juga kan dari faktor-faktor yang lain gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya jadi pemain film tuh susah nggak sih? Susah mudah sebenarnya. Kalau dibilang susah, mungkin yang sudah terbiasa mungkin udah nggak susah lagi. Tapi kalau orang-orang yang masih baru-baru mungkin itu masih termasuk susah juga, karena kan dia mau apa ya namanya itu, dari face-nya, dari mukanya, dari apa namanya itu kameranya, kan itu juga perlu diperhatikan. Itu juga walaupun skripnya hafal, kalau dia tidak tahu kamera ya kan, ataupun yang apa frame-nya, itu masih juga nanti jadi perhitungan juga dari sutradaranya. Kalau jadi pemain film berarti nggak boleh grogi dong ya, karena kan Iya. ditonton dengan banyak Iya. orang meskipun itu di lokasi syuting ya. Benar. Itu nggak boleh grogi kita. Nggak boleh grogi ya. Tapi kalau Dang Feb sendiri, Dang Feb selama 2 tahun ya sudah Ya, menjadi kurang lebih. pemain film. Sebenarnya kalau Dang Feb sendiri memang pengennya menekuni di bidang ini kah, atau nantinya ada pekerjaan yang memang pengen ditekuni juga? Kalau untuk sekarang ya, kalau kemarin itu emang saya mau fokus ke dunia seperti ini. Tapi ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang penting kita mencoba yang lebih baik lagi lah. Pokoknya itu aja. Oke, Dang Feb, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita, yaitu berkarya untuk membanggakan Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.